Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Kami masih membahas mengenai peralihan dari pandemi ke endemi yang disebutkan oleh Presiden saat mengumumkan berakhirnya pandemi COVID-19. Ini menyebut bahwa langkah ini akan mendorong perekonomian. Seperti apa kiranya gambarannya Pak Dirjen? Ya, jadi kita tahu ya kondisi ketika kita menghadapi COVID-19 itu ekonomi seperti berhenti bergerak. Ya, kenapa? Karena mobilitas juga berhenti. Dan ini menyebabkan kondisi ekonomi kita ya pertumbuhannya tidak sebagus sebelum masa pandemi begitu. Nah, karena itu ketika status pandemi dicabut menjadi endemi, maka kita berharap aktivitas mobilitas masyarakat pulih. Dan ketika aktivitas dan mobilitas masyarakat yang sebagian besar ini adalah untuk urusan ekonomi, maka ekonomi kita bergerak dan bertumbuh begitu. Ya, proyeksi kita itu 5,3% di tahun 2023 ini. Ya, walaupun ada yang memprediksikan mungkin cuma 4,9% ya, tapi kita memproyeksikan ya 5% sampai 5,3%. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita capai. Ya, bisa kita capai dengan pencabutan status endemi, status pandemi menjadi endemi. Nah, ekspor kita akan bergerak kembali begitu kan, karena yang tadinya tujuan ekspor kita juga menghentikan impor karena pandemi, sekarang sudah membuka diri lagi. Tetapi meski demikian, Kementerian Keuangan juga mengantisipasi berbagai risiko global yang masih menantang tahun ini. Ya, misalnya masih ada perang Rusia Ukraina, ya, kemudian kondisi ekonomi di Amerika misalnya, ini bisa mempengaruhi ekonomi ya. Jadi artinya apa begini ya, oke, persoalan ekonomi, menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat COVID ya sudah bisa dikatakan tidak ada lagi begitu kan. Ya, tetapi menurunnya pergerakan ekonomi bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain, ya, misalnya faktor geopolitik lah, perang Rusia Ukraina itu yang paling barangkali paling menjadi ancaman untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu ada macam-macam ya, ada global warming, ya, ada kebijakan-kebijakan ekonomi di satu negara yang menyebabkan persoalan di negara lain. Kita ingat tahun 2008 misalnya karena persoalan di Amerika ya, dalam konsumsi rumah, pembayaran kredit rumah itu bisa berdampak ke negara lain. Nah, ini yang mesti kita antisipasi ya, agar kita bisa tetap menjaga pertumbuhan kita sesuai prediksi 5 sampai 5,3% tahun 2023. Baik, dengan keputusan berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini diharapkan bahwa perekonomian nasional ini akan kembali bergerak begitu ya Pak, dan semakin baik tentunya dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya memang sempat terhenti saat masa-masa pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dirjen telah berdiskusi bersama kami mengenai peralihan dari pandemi kepada endemi COVID-19. Salam sehat selalu Pak Dirjen, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Pak. Itulah pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong dalam Juru Bicara hari ini. Juru Bicara akan hadir setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.